Mungkin di antara kita banyak yang bertanya-tanya kenapa sejarah Islam isinya konflik, entah itu berebut kekuasaan, perang dengan sesama, perbedaan paham, hingga banyak sekte-sekte dalam Islam. Saya pun penasaran dan akhirnya saya cari tahu awal mula sekali penyebab konflik yang terjadi dalam Islam. Video ini mungkin agak panjang. Saya berharap pemirsa nggak bosen untuk nonton video ini sampai habis. Mari simak videonya. Jadi dulu kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay adalah seorang pemimpin suku Quraisy. Suku Quraisy pada saat itu sedang ditata ulang dari hulu ke hilir, dari pemerintahan sampai dengan urusan rakyatnya. Seperti menata ulang perumahan, merenovasi Ka'bah, dan membuat kantor pemerintahan. Said Qusay membagi urusan pemerintahan menjadi 4 bagian. Yang pertama, Darun Nadwah yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan majelis permusyawaratan rakyat. Yang kedua, Hijabah yang bertugas memegang kunci Ka'bah. Yang ketiga, Rifadhah yang bertugas untuk mengambil pajak dan pendapatan negara yang diperuntukkan untuk jamaah haji karena dianggap tamu Tuhan. Yang keempat, Siqayah. Ini bertugas untuk menyiapkan air, karena air Zam-Zam sempat tidak berfungsi selama ditinggalkan oleh suku Zurhum. Sistem pemerintahan suku Quraisy saat itu bisa dibilang lebih unggul dibanding pemerintahan kerajaan Arab pada umumnya, karena para raja saat itu cenderung diktator. Berbeda dengan pemerintahan suku Quraisy yang sudah membentuk majelis permusyawaratan rakyat yang lebih mendahulukan bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Sepeninggalnya Said Qusay, jabatan pemerintahan digantikan oleh anaknya yang bernama Said Abdul Manaf. Pada masa pemerintahan Said Abdul Manaf, semua berjalan lancar dan adem ayem sama seperti sebelumnya. Mungkin karena Said Abdul Manaf hanya meneruskan apa yang telah dibuat oleh ayahnya. Kemudian, sepeninggal Said Abdul Manaf, jabatan penting dalam pemerintahan atau kepemimpinan dilanjutkan oleh kedua anaknya. Kedua anak itu adalah Abdul Syams dan Hashim. Abdul Syams ditugaskan untuk mengelola Darun Nadwah dan Hijabah. Kedua bagian ini sebenarnya adalah tugas inti dari pemerintahan suku Quraisy. Sedangkan Hashim memegang jabatan Rifadhah dan Siqayah, yang sebenarnya tugas ini bisa dikatakan tidak sepenting Darun Nadwah dan Hijabah. Pada pelaksanaannya, Abdul Syams ini tidak serius dalam menjalankan tugasnya. Akhirnya jabatan Abdul Syams ia serahkan kepada Hashim, saudaranya, karena ia merasa sadar kalau ia ini tidak serius dalam mengurusnya. Walhasil, Said Hashim mengemban 4 jabatan sekaligus, sama seperti pendahulunya. Saat suku Quraisy dipimpin oleh Said Hashim, peradabannya menjadi sangat maju pesat dibanding suku-suku lainnya. Karena kenapa? Karena Said Hashim melakukan terobosan di suku Quraisy dengan membuat kesepakatan-kesepakatan hubungan dagang dengan negara-negara tetangga seperti Raja Bizantium dan Raja Ghassan. Said Hashim juga membentuk 2 kafilah dagang. Yang pertama dikirim ke Yaman saat musim dingin, dan yang kedua dikirim ke Syam saat musim panas. Said Hashim bisa dibilang sukses dalam menjalankan semua tanggung jawab yang diserahkan kepadanya. Bahkan dapat mengembangkan perdagangan di kota Mekah. Kesuksesan yang dicapai oleh Said Hashim menimbulkan iri dan mendapat protes keras dari anak Abdul Syams yang bernama Umayyah. Umayyah merasa bahwa Hashim telah merebut hak ayahnya. Said Hashim mendapat dukungan dari Majelis Nadwah dan anggota yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pembesar-pembesar Quraisy
yang telah berusia di atas 40 tahun. Sebaliknya, Umayyah justru mendapat hukuman. Ia dihukum keluar dari Mekah selama 10 tahun. Kesuksesan Said Hashim membuat orang-orang dari Bani Umayyah semakin gerah karena mereka menganggap Said Hashim ini mengambil hak dari ayahnya Abdus Syams. Padahal Abdus Syams sendiri yang menyerahkan jabatan itu ke saudaranya Said Hashim. Inilah yang nantinya menimbulkan konflik permusuhan di masa yang akan datang. Sudah menjadi tradisi umum bila seorang pemimpin meninggal maka akan digantikan oleh anaknya. Saat Said Hashim meninggal, jabatan itu digantikan oleh anaknya yang bernama Abdul Muthalib. Karena jabatan kepemimpinan turun-temurun selalu dari pihak Bani Hashim, maka pamor Bani Hashim terus menanjak. Sebaliknya dengan Bani Umayyah, mereka justru tidak mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintahan di Jazirah Arab. Belum lagi saat Nabi Muhammad SAW lahir dan diutus menjadi Nabi dan Rasul. Makin tinggi dan makin harumlah suku Quraisy, khususnya dari Bani Hashim. Setelah agama Islam datang, hubungan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah yang awalnya hanya konflik dalam persaingan berebut kepemimpinan berubah menjadi permusuhan antar agama. Bani Umayyah menjadi penentang keras atas dakwah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Bani Hashim justru menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh dari Bani Hashim yang menjadi pelindung Nabi Muhammad antara lain paman beliau yang bernama Said Hamzah, kemudian Said Abbas, Abu Talib, kecuali Abu Lahab. Permusuhan di antara kedua Bani ini makin terlihat jelas saat perang Badar. Sebelum perang diadakan terlebih dahulu perang tanding, yaitu 3 lawan 3. Perwakilan dari pihak musuh semua dari Bani Umayyah. Mereka adalah Utbah bin Rabi'ah, lalu putranya sendiri Al-Walid bin Utbah, yang terakhir saudaranya yang bernama Syaibah bin Rabi'ah. Begitu juga dari pihak Nabi. Beliau memilih 3 jagoan untuk perang tanding, yaitu Ubaidillah bin Harith, Sayyidina Hamzah, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam perang tanding tersebut, ketiga perwakilan dari keluarga Umayyah semuanya tewas. Sementara dari Islam, Bani Hashim, hanya Ubaidillah yang mati syahid. Konflik terus berlanjut dan rasa permusuhan Abu Sufyan dari Bani Umayyah semakin membara. Dia bertekad untuk menghancurkan Islam dan Bani Hashim yang ada di belakangnya. Pada perang Khandaq dan perang Uhud, Abu Sufyan berhasil memobilisasi massa dengan jumlah yang sangat banyak. Dalam perang Uhud, dia berhasil mengumpulkan massa sebanyak 3.000 orang. Di pihak Islam hanya 1.000 orang. Demikian pula dalam perang Khandaq, dia dapat mengumpulkan pasukan sebanyak 10.000 orang. Dan di pihak umat Islam hanya 3.000 orang. Bahkan dalam perang Uhud, Abu Sufyan menjanjikan kepada budaknya yang bernama Wahsy, kalau berhasil membunuh Hamzah, maka akan dimerdekakan dari budak. Pada 2 peperangan ini, umat Islam sangat kesulitan, terlebih saat perang Khandaq. Semua itu disebabkan oleh Abu Sufyan yang sangat ingin membunuh Nabi dan menghancurkan umat Islam yang di dalamnya ada Bani Hashim. Kan tetapi usahanya selalu sia-sia. Mekah telah ditaklukkan oleh umat Islam. Abu Sufyan, anak-anaknya, saudaranya, dan ribuan penduduk Mekah menyatakan diri masuk Islam. Setelah tidak ada jalan lain untuk selamat bagi mereka kecuali masuk Islam. Dengan demikian, Bani Umayyah ini termasuk orang-orang terakhir masuk Islam. Mereka dijuluki atau disebut sebagai kaum Tulaqa, artinya orang-orang yang dimaafkan dan mereka dibebaskan dari tawanan.
Beberapa tokoh dari mereka yang mendapatkan pengampunan dari Nabi Muhammad SAW adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, Walid bin Uqbah, dan Marwan bin Hakam. Walaupun mereka begitu membenci Nabi, setelah masuk Islam, Muawiyah bin Abi Sofyan dipilih menjadi sekretaris penulis wahyu. Keterlambatannya mereka masuk Islam, jadi Islam itu belum terlalu meresap dalam hati mereka. Sedangkan Nabi lebih dulu wafat, jadi mereka belum belajar banyak tentang Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh, ada seorang dari Bani Umayyah yang bernama Abdullah bin Sa'ad. Dia adalah saudara sesuan Muawiyah yang darahnya dihalalkan oleh Nabi Muhammad SAW karena pernah murtad. Kemudian Walid bin Uqbah dikenal sebagai pemabuk dan pembohong. Sedangkan Marwan bin Hakam dikenal sebagai orang yang egois dan otoriter. Padahal mereka mempunyai kemampuan sebagai administrator yang handal dan juga jenderal kelas atas lah. Tapi sayang, kurang bermoral. Oleh sebab itu pada masa Nabi Muhammad SAW mereka tidak mendapatkan jabatan, walaupun mereka sangat menginginkan jabatan itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar, lagi-lagi mereka tidak mendapatkan jabatan, kecuali Muawiyah yang diangkat oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur Suriah. Nah, ada momen menarik ketika Muawiyah diangkat menjadi gubernur Suriah. Suatu ketika ia menghadap sang ayah yang bernama Abu Sofyan. Kemudian ayahnya memberikan nasihat padanya seperti ini. Wahai anakku, orang-orang muhajirin telah lebih dahulu masuk Islam daripada kita. Mereka telah memperoleh kedudukan yang tinggi, sedangkan kita terdesak karena keterlambatan kita masuk Islam. Sehingga kita jadi pengikut mereka. Kini mereka menyerahkan kekuasaan besar kepadamu. Maka patuhilah mereka sehingga kelak engkau sampai pada suatu titik yang engkau harapkan. Dari pesan yang disampaikan oleh Abu Sofyan kepada Muawiyah dapat kita ketahui bahwa keinginan merebut khilafah dari Bani Hashim tetap berkobar dalam hati Bani Umayyah. Keinginan Bani Umayyah menduduki jabatan di pemerintahan tercapai saat Khalifah Umar bin Khattab. Ia karena Khalifah membentuk panitia 6 yang bertugas milih Khalifah baru sepeninggalnya. Panitia tersebut terdiri dari Abdurrahman bin Auf sebagai ketua, sedangkan anggotanya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Persidangan menentukan khalifah berlangsung selama 3 hari, dan dalam prosesnya mereka saling tunjuk-menunjuk dalam menentukan khalifah. Tidak hadirnya Tolhah selama 2 hari, keputusan yang sudah ada masih mengambang karena tidak ada suara sahabat Tolhah, yang mana pada saat itu Abdurrahman bin Auf sudah menemukan pemimpinnya kalau yang pantas menjadi khalifah adalah Utsman atau Ali. Lalu datanglah pada hari ketiga dan memutuskan untuk memilih Sayyidina Utsman. Berdasarkan pendapat dan para peserta sidang dan juga pendapat dari masyarakat menetapkan bahwa Utsman bin Affan sebagai khalifah baru. Perlu diketahui bahwa Sayyidina Utsman ini adalah bagian dari Bani Umayyah. Sejak itu Bani Umayyah menegakkan dasar-dasar khilafah Umayyah, dan dapat dikatakan bahwa kekuasaan Umayyah dimulai sejak kekhalifahan Utsman bin Affan. Muawiyah di masa pemerintahan Utsman bin Affan mencurahkan tenaganya untuk memperkuat kedudukannya. Ia mempersiapkan daerah Suriah untuk dapat menjadi pusat pemerintahan Islam di masa yang akan datang. Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan mengangkat keluarganya dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi, jabatan-jabatan sebagai gubernur dan sekretaris negara. Jabatan sekretaris dipercayakan kepada Marwan bin Hakam, anak paman sekaligus menantunya.
Sekretaris ini menjadi jabatan penting karena sekretaris adalah orang kedua setelah khalifah. Kemudian gubernur Mesir diganti oleh saudara sesuannya yang bernama Abdullah bin Sa'ad menggantikan Amr bin As. Gubernur Kufah diganti juga oleh sepupunya yang bernama Walid bin Uqbah menggantikan Mughirah bin Syu'bah. Gubernur Basrah juga diganti sepupunya yang bernama Abdullah bin Amir menggantikan Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan gubernur Suriah yang bernama Muawiyah tidak diganti karena masih dari Bani Umayyah. Dengan terpilihnya Sayyidina Utsman, maka jabatan penting dalam kekhalifahan dengan mudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Pamor dan nama baik keluarga Bani Umayyah yang selama ini kalah dengan Bani Hashim perlahan naik. Sayang seribu sayang, Bani Umayyah yang diangkat tidak mempunyai moral yang baik. Akibatnya mereka mendapat kecaman dari rakyat. Rakyat bangkit dan memberontak kepada gubernur yang dipilih oleh Sayyidina Utsman. Rakyat dari berbagai daerah bersatu untuk memberontak kepada Khalifah Utsman. Bahkan pemberontak rela berjalan kaki dari Basrah, dari Kufah menuju ke Madinah. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan pemberontak yang datang dari Mesir. Sesampainya di Madinah, mereka menyampaikan keluhan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman berjanji akan memperbaiki keadaan. Tapi sayangnya, power Sayyidina Utsman tidak sekuat dulu. Usia beliau makin sepuh dan sulit mengendalikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di sisi lain, dalam perjalanan pulang para pemberontak Mesir, mereka berhasil menangkap seseorang yang dicurigai untuk membunuh pemimpin pemberontak dari Mesir. Karena kedapatan membawa surat yang berisi perintah untuk membunuh pemimpinnya. Lantas saja mereka kembali ke Madinah sambil membawa surat dan meminta pertanggungjawaban Khalifah Utsman. Akan tetapi Khalifah Utsman tidak dapat berbuat apa-apa. Pemberontak yang tidak puas dengan sikap khalifah, akhirnya mereka mengepung rumah khalifah selama 40 hari dan berujung dengan membunuhnya. Khalifah Utsman wafat pada usia 82 tahun. Peristiwa ini bukan lagi konflik antar Bani Hashim dan Bani Umayyah. Akan tetapi konflik ini terjadi sebab keserakahan Bani Umayyah yang menduduki semua jabatan-jabatan penting di pemerintahan, tapi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pembunuhan Sayyidina Utsman bukanlah akhir dari kekuasaan Bani Umayyah, melainkan babak baru untuk perjalanan panjang sejarah peradaban Islam yang penuh dengan lika-liku. Terima kasih sudah menonton video ini. Kedepannya saya juga akan berbagi tentang konflik-konflik yang terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Semoga bermanfaat.